Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari. Az-Zahabi mengatakan bahwa beliau adalah seorang imam, mujtahid, ulama di masanya, dan sang pemilik karya tulis yang sangat indah. Beliau dilahirkan pada tahun 224 839 di Tabaristan, tepatnya di kota Amul. Kota ini merupakan kota terbesar di Tabaristan dan merupakan salah satu provinsi di Persia yang terletak di sebelah utara Gunung Elbrus. Adapun At-Tabari diambil dari nama tempat beliau dilahirkan, yaitu di Tabaristan. Perjalanan menuntut ilmu. Ibnu Jarir menuntut ilmu setelah tahun 240 dengan banyak melakukan rihlah, perjalanan jauh, sehingga beliau bertemu dengan para ulama di masanya. Beliau pun menjadi salah satu ulama mumpuni dan cerdas, lagi mampu menghasilkan banyak karya tulis. Sungguh sulit untuk mencari ulama yang selevel dengan beliau di masanya. Beliau adalah ulama yang sangat produktif dalam membuat karya tulis dan mengajar. Beliau pernah menempuh perjalanan ke kota Rai di Iran dan di sana beliau mempelajari serta meriwayatkan hadis. Di kota tersebut beliau juga berkesempatan untuk belajar ilmu sejarah dari Muhammad bin Ahmad Ad-Daulabi dan ilmu fikih dari Ibnu Muqatil. Selanjutnya beliau pergi menuju ke Baghdad dengan harapan bisa bersua dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun sayang, sebelum keinginan itu terwujud, sang imam telah meninggal dunia. Di antara kota yang juga beliau kunjungi adalah Kufah, disitulah beliau belajar ilmu hadis dan juga qiraah. Selain itu masih ada beberapa tempat yang sempat beliau kunjungi untuk menimba ilmu agama. Guru-guru dan murid-muridnya. Suatu hal yang logis jika Ibnu Jarir memiliki guru yang banyak karena seringnya rihlah yang sering beliau lakukan. Di antara kota-kota yang pernah menjadi tempat persinggahannya adalah Baghdad dan belajar fikih Syafi'iyah kepada Hasan Zafarani. Adapun di Basrah, beliau belajar hadis kepada Abu Abdillah Ash-Sanani. Demikian halnya Kufah, Mesir, Damaskus, dan yang lainnya. Beliau sempat kembali ke Tabaristan yang merupakan tempat kelahirannya, namun akhirnya kembali ke Baghdad dan menetap di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib, Ismail bin Musa As-Sudi, Muhammad bin Humaid Ar-Razi, Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, Muhammad bin Abdul A'la Ash-Sanani, Bundar, Muhammad bin Al-Musana, Yunus bin Abdul A'la, Ahmad bin Al-Mikdam Al-Ijli, Sawar bin Abdullah Al-Anbari, Muhana bin Yahya, Ali bin Sa'al Ar-Ramli, dan masih banyak yang lainnya. Sebagai ulama yang luas ilmunya dan cerdas, beliau memiliki murid yang banyak dan menjadi tujuan para penuntut ilmu dari berbagai negeri. Antara muridnya adalah Abu Syuaib Abdullah bin Al-Hasan Al-Harani, Abul Qasim At-Tabarani, Ahmad bin Kamil Al-Qadi, Mahlad bin Jafar Al-Bakarhi, Ahmad bin Al-Qasim Al-Hasyab, Abu Jafar Ahmad bin Ali Al-Khatib, Abul Muhammad bin Abdullah bin Said Al-Mualla, dan masih banyak yang lainnya. Karya tulisnya. Ibnu Jarir adalah sosok ulama yang sangat tekun dan semangat dalam menulis. Al-Khatib menuturkan, aku pernah mendengar Samsani mengatakan bahwa Ibnu Jarir selama 40 tahun mampu menulis 40 halaman dalam setiap harinya. Subhanallah, luar biasa memang ketekunan dan antusias beliau dalam menghasilkan karya tulis. Berikut sebagian karya-karya ini beliau. Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran yang lebih populer dengan nama Tafsir At-Tabari. Ini merupakan salah satu karya monumental beliau dalam bidang ilmu tafsir. Tarihul Rijal, Latiful Qaul fi Ahkami Syara'il, Al-Qira'at wa Tanzil wal Adat, Ikhtilaful Ulama Al-Amsyar, Al-Hafif fi Ahkami Syara'il Islam, At-Tafsir,
Tahzibul Atsar Musnad Ibnu Abbas. Namun beliau meninggal sebelum menyelesaikan kitab ini. Dan masih banyak yang lainnya. Sanjungan para ulama. Pujian para ulama pun mengalir kepada Ibnu Jarir At-Tabari yang menunjukkan bahwa kapasitas beliau sebagai ulama besar memang diakui. Abu Said bin Yunus mengatakan, Muhammad bin Jarir termasuk penduduk Amul. Ia menulis di Mesir kembali ke Baghdad dan ia mampu menghasilkan karya-karya indah yang menunjukkan keluasan ilmunya. Al-Khatib berkata, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib adalah seorang ulama besar. Fatwanya dijadikan rujukan dan pendapatnya diambil karena pengetahuan serta keutamaannya. Ia mampu menghimpun berbagai cabang ilmu yang tidak mampu dilakukan oleh seorang pun di masanya. Ia hafal kitabullah, menguasai berilmu tentang makna-maknanya Quran, fakih berbagai hukum Al-Quran, dalam berilmu tentang dan jalan-jalan periwayatannya, mampu memilah sahih, lemah, nasih, mengerti tentang ucapan para sahabat dan tabi'in, berilmu juga tentang hari-hari kemenangan kaum muslimin dan berita-berita tentang mereka. Ia mempunyai sebuah kitab yang sangat populer tentang berita dan sejarah umat terdahulu. Ia juga punya kitab tafsir yang bernama Tahzibul Atsar yang belum pernah aku melihat sebelumnya makna-makna yang terkandung di dalamnya, namun ia belum menyempurnakan kitab itu. Ia juga memiliki kitab yang banyak tentang usul fiqh dan cabang-cabangnya dari ucapan para ahli fiqh. Az-Zahabi sendiri menyatakan, Ibnu Jarir adalah seorang yang sikah terpercaya, jujur, hafiz, pemimpin dalam bidang ilmu tafsir, imam dalam ilmu fikih, ijma, dan perselisihan ulama, juga seorang yang sangat berilmu dalam hal sejarah dan kemenangan muslimin, menguasai ilmu qiraah, bahasa dan yang lainnya. Akhir hayatnya, Abu Muhammad Al-Farghani, salah seorang murid Ibnu Jarir, mengatakan Abu Bakar ad-Dinawari berkisah bahwa ketika tiba waktu salat zuhur pada hari meninggalnya beliau, yaitu hari Senin, Ibnu Jarir meminum air untuk memperbarui wudunya. Lalu ada yang berkata kepadanya, sebaiknya Anda mengakhirkan salat zuhur dan menjamaknya dengan salat asyar. Namun beliau menolak dan mengerjakan salat zuhur sendiri pada awal waktunya. Demikian halnya salat asyar beliau kerjakan pada waktunya dengan tata cara salat yang sempurna dan baik. Tatkala Ibnu Jarir akan meninggal dunia, ada beberapa orang yang berada di samping beliau dan di antaranya adalah Abu Bakar bin Kamil. Saat itu ada yang bertanya kepada beliau sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Wahai Abu Ja'far, Anda adalah hujah antara kami dan Allah pada urusan agama kami. Apakah ada sesuatu yang hendak Anda wasiatkan kepada kami terkait dengan urusan agama kami atau suatu keterangan yang kami mengharapkan keselamatan dengannya? Beliau pun menjawab, yang aku beribadah kepada Allah dengannya dan aku wasiatkan kepada kalian adalah apa yang aku ikrarkan dalam kitab-kitabku, maka amalkanlah. Kemudian setelah itu, beliau pun meninggal, semoga Allah merahmati beliau dan membalas kebaikan-kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab.